Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas mengenai orang-orang yang galbay di aplikasi Julo, apa yang terjadi dengan mereka ketika DC-nya turun. Kemudian untuk aplikasi Julo ini sendiri kita akan review, dan aplikasi ini juga tentunya adalah aplikasi yang memiliki PT Julo Teknologi Finansial dan sudah banyak digunakan oleh orang-orang yang berlangganan. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, aplikasi ini juga sudah di-download 10 juta pengguna lebih. Lalu setelah saya cek juga di website resmi OJK, aplikasi Julo dan PT-nya ini memang terdaftar dan berizin resmi OJK. Artinya aplikasi ini masih resmi, legal dan aman. Tentunya di sini sebelum kita melakukan pinjaman, sebelum kita membahas mengenai galbaynya, di sini kita akan lihat untuk produk pinjaman yang disediakan oleh aplikasi Julo. Kalian bisa melihat di sini simulasi cicilan pinjaman, kemudian juga dari bunganya ya. Seperti apa yang menurut kalian besar ataupun kecil. Banyak sekali orang-orang yang merekomendasikan aplikasi pinjaman online adalah aplikasi Julo, yang mungkin bagi mereka ini aplikasinya ini ringan lah ya, pas kayak gitu ketika melakukan pinjaman. Tentunya di sini untuk CS, email, kontak, dan kantor PT-nya juga ada di sini. Sebagai bentuk transparansi aplikasi ini ada. Nah, untuk yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online Julo, di sini banyak dari teman-teman yang didatangi desa lapangan, ada juga yang bertahun-tahun aman. Nah, buat yang sudah bertahun-tahun aman, teman-teman ya, itu kalian jangan terkecoh juga. Kemarin-kemarin ada yang udah 2 tahun aman, galbay di Julo, tapi ternyata akhirnya didatangi desa lapangan. Nah, jadi kayak menunggu giliran aja teman-teman ya. Ada orang yang baru beberapa bulan didatangi, ada juga yang udah bertahun-tahun merasa aman, ternyata didatangi juga. Ya mungkin seperti itu. Tergantung dari jumlah pinjaman juga sih sebenarnya dan respon kita. Dan apalagi sekarang dikabarkan aplikasi ini ada kurangnya pendanaan ya, sehingga ya mungkin di sini sehingga DC-DC ini diturunkan untuk mengembalikan uang-uang modal mereka, teman-teman, seperti itu. Nah, buat kalian yang mengalami gagal bayar di aplikasi Julo, seperti apa pengalaman kalian? Apakah ada yang aman hingga berapa tahun? Dan yang didatangi di daerah mana saja? Dengan nominal berapa? Dan seperti apa respon mereka? Tulis aja di kolom komentar ya pengalaman kalian. Yang pasti dari DC-nya sih baik-baik aja teman-teman ya, dari aplikasi Julo ini, dan tidak selalu ketika kita galbay telat bayar itu didatangi, enggak ya. Hanya kebanyakan itu adalah orang-orang yang ditelepon saja ataupun diperingatkan lewat pesan WA. Kayak gitu sih ya, dan memang ini bunganya lumayan rendah dari aplikasi Julo ini. So, kira-kira seperti apa pengalaman kalian untuk aplikasi pinjol yang satu ini? Tapi walaupun ya seperti itu ringan ya, dan ketika kita mengalami gagal bayar ya tentunya panik. Tapi gak usah panik teman-teman ya, banyak kok orang-orang yang telat bayar. Jadi kalian jangan merasa orang yang diprioritaskan ataupun sebagai orang yang utama ditagih. Jadi santai aja dulu.